Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aura Nur Azahra dengan NIM belakang 54 dari kelas 4B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sastrawan yang bernama Sanusi Pane. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi. Sanusi Pane dilahirkan di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 14 November 1905. Ia adalah kakak kandung Armin Pane. Sanusi Pane meninggal dunia tanggal 2 Januari 1968 dan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak tanpa meninggalkan kekayaan yang berupa materi sedikit pun. Bahkan rumah pun tidak dimilikinya. Riwayat pendidikan Sanusi Pane. Yang pertama, Sanusi Pane mengawali pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS di Padang Sidempuan dan Tanjung Balai. Setelah itu, ia melanjutkan ke Europees Lahar School atau ILS di Sibolga. Dan kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lahar Onderwijs atau MULO di Padang dan di Jakarta. Setamat dari MULO pada tahun 1922. Selanjutnya, dia belajar di Kweekschol atau Sekolah Pendidikan Guru di Gunung Sahari, Jakarta, sampai tamat pada tahun 1925. Dan langsung diangkat menjadi guru di sekolah itu sampai tahun 1931. Setelah itu, ia mengikuti kuliah di Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Kehakiman selama 1 tahun. Pada tahun 1929 sampai 1930, Sanusi pergi ke Hindia untuk memperdalam kebudayaan Hindu. Dalam sastra Indonesia, Sanusi Pane dikelompokkan sebagai sastrawan sebelum perang. Namun tidak setenar adiknya Armin Pane, yang memiliki karya roman belenggu. Sanusi adalah penulis terbesar pada masa sebelum perang, atau masa Angkatan Pujangga Baru. Selain penulis drama, dia juga dikenal sebagai penulis puisi. Sanusi Pane termasuk pendiri Angkatan Pujangga Baru. Pada masa gerakan Pujangga Baru, ada perubahan yang cukup mencolok dibandingkan dengan angkatan sebelumnya mengenai pandangan orang terhadap kebudayaan Indonesia. Perbedaan pandangan ini menimbulkan polemik yang cukup seru. Polemik itu melibatkan tokoh kenamaan seperti Ki Hajar Dewantara, Purbatjaraka, Sutomo, M. Amir, Adi Negoro, Sultan Takdir Ali Syahbana, bahkan Sanusi Pane sendiri. Dalam banyak hal, Sanusi Pane bertentangan dengan Sultan Takdir Ali Syahbana. Takdir lebih banyak condong ke barat, yang memiliki semboyan bahwa hidup harus selalu berjuang, sedangkan Pane lebih mengutamakan ketenangan dan kedamaian. Hal itu oleh Takdir dianggap sebagai hal yang melembekkan. Semboyan Sanusi Pane yang lebih mengutamakan ketenangan dan kedamaian itu tampaknya terjelma pada hampir semua hasil karyanya, baik yang berupa puisi maupun drama. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pengarang romantik. Dia merenungi kejayaan dan kemegahan serta kedamaian masa lampau. Pane merenungi kedamaian yang didendangkan alam sekitar. Baginya, alam tidak hanya sebagai lambang, tetapi juga sebagai objek pengubahan sajak-sajaknya. Sajak-sajaknya yang berkaitan dengan alam, misalnya sawah, teja, dan menumbuk padi. Dalam buku kumpulan sajaknya yang kedua, yang berjudul Madah Kelana, jiwa keromantikan mewarnainya. Banyak jika kita jumpai sajak-sajak percintaan yang cukup romantis, seperti angin, rindu, bagi kekasih, kemuning, dan juga bercinta. Di samping sebagai penyair, Sanusi Pane juga terkenal sebagai penulis drama. Sebagai penulis drama, dia merupakan penulis terbesar pada masa sebelum perang. Dia telah menulis 2 drama dalam bahasa Belanda yang berjudul Airlangga dan Enzame Garuda Vlucht, serta 3 buah dramanya dalam bahasa Indonesia, yaitu
Kertajaya, Sanyakala Ning Majapahit, dan Manusia Baru. Karya-karya Sanusi Pane, diantaranya sebagai berikut. A. Prosa lirik. B. Puisi. C. Drama. D. Terjemahan. E. Hikayat lama. Dan F. Sejarah. Prosa lirik. Terdapat Pancaran Cinta, merupakan kumpulan prosa yang diterbitkan pada tahun 1926. Puisi. Yang pertama ada Puspa Mega, merupakan kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1927. Kedua, terdapat Madah Kelana, merupakan kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1931-1950 dan proyek penerbitan buku bacaan sastra Indonesia dan daerah pada tahun 1978. Drama. 1. Terdapat Air Langga, berbahasa Belanda pada tahun 1928. Kedua, Enzame Garuda Vlot, berbahasa Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1929. 3. Kertajaya, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1932 dan Pustaka Jaya pada tahun 1970 dan 1987. 4. Sanyakala Ning Majapahit, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1933 dan Pustaka Jaya pada tahun 1974. 5. Manusia Baru, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940. Terjemahan. Terjemahan Arjuna Wiwaha, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940, 1949, dan proyek penerbitan buku bacaan sastra Indonesia dan daerah pada tahun 1978. Bunga Rampai dari Hikayat Lama, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1946. Sejarah. Yang pertama yaitu Sejarah Indonesia, diterbitkan pada tahun 1942, 4 jilid. 2. Sejarah Indonesia Sepanjang Masa, diterbitkan pada tahun 1952. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Sanusi Pane beserta karyanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.